Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan waruha sira anan nasaba sak temene pepadane bainal hamdi ing dalem antarane alhamdu wa syukri lan syukur luhotan ing dalem bahasane wastilahan lan ing dalem istilahe sittatun iku ana 6 ahaduha utawi salah sijine sita bainal hamdi iku ing dalem antarane alhamdu al istilahi kang bangsa istilahe wa syukri lan syukur al-lughawi kang bangsa bahasane fanis batu mongko utawi pepadan bainahuma ing dalem antarane alhamdu istilahi lan syukur lughawi at-taradifu iku padha maknane. Jadi perlu diketahui bahwa antara alhamdu dan syukur itu persamaannya ada 6. Jadi kalau kita berpikir tentang persamaan antara syukur dan alhamdu itu ada 6. Yang pertama itu ada kesamaan arti dan makna. Arti atau makna pada alhamdu istilah atau alhamdu menurut istilah dan syukur lughawi. Syukur menurut bahasa itu ada persamaan makna atau arti. Wasaniha utai kaping pindhone sita bainal hamdaini iku ing dalem antarane hamdun loro. Jadi lalu yang kedua persamaan antara hamdun dan syukur itu yang kedua itu persamaannya dua hamdun atau dua pujian. Jadi pujian itu sama intinya. Kok 2 saja kan ada 4 itu enggak masalah. Jadi itu misalkan dibandingkan 2 itu sama. Jadi antara 2 hamdun. Nah, hamdun yang perlu diketahui lagi saya ulang, hamdun itu ada 4. Tadi hamdun itu ada 4 yaitu hamdun qadim li qadim yaitu Allah memuji pada zatnya sendiri, ada hamdun qadim li khusus Allah memuji pada makhluknya, ada hamdun khusus li qadim yaitu makhluk memuji pada Allah, dan ada hamdun khusus li khusus ada pujian makhluk kepada makhluk yang lain. Itu jadi ada 4 puji yang perlu diingat yang dulu sudah dijelaskan. Wasalisuha utawi kaping 3 sita bainal lughawiyah ini iku ing dalem antarane lughat karone alhamdu fanis batu mongko utawi pepadane fi hadzainil qismaini ing dalem ikilah bagian loro lughawiyah ini umumun iku ana kalane umum wa khususun lan ana kalane khusus min wajhin saking arah siji. Wa huwa utai wajhun ayajtama'a iku nyento dadi kumpul apa kullu minhuma saben-saben karone lughawiyah ini fi madatin iku ing dalem wadah wayang faridu lan dadi kabisa apa kullu minhuma saben-saben karone lughawiyah ini fi madatin ing dalem wadah ukhra kang liya atau fi madatin ing dalem pelajaran ukhra kang liya kama fi khatami hadidin kaya contoh fi khatami hadidin ing dalem lafadz khatamu hadidin.
Dadine ali-ali sangka wesi. Faistami'u mongko dadi kumpul alhamdani apa hamdun loro fisanai ing dalem pengalem bil lisani kelawan lisan fi muqabalatil ihsani ing dalem nampa kebagusan wayang faridu lan dadi kabisa alhamdu apa alhamdu al-lughawi miturut bahasa fisanai ing dalem pengalem bil kalami kelawan omongan fi ghairi muqabalatil ikrami ing dalem tanpa nampa kamulyaan. Nah, maksudnya gini. Jadi yang ketiga ini itu hamdun menurut bahasa. Jadi ini menurut bahasa alhamdu itu juga ada kesamaan baina lughawiyya ini dalam bahasa itu ada kesamaan antara alhamdu yang satu dengan alhamdu yang lain. Jadi ada yang sifatnya umum. Jadi ini persamaannya itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Tapi dalam satu arah atau dalam satu tujuan. Yaitu ayyastama'a kullu minhuma fi madatin wa yang faridu kullu minhuma fi madatin. Jadi ini ada kalanya dua hamdun. Itu ada yang ngumpul dalam satu pelajaran atau dalam satu tempat. Ada yang berpisah dalam satu tempat. Contohnya begini, ada ali-ali dari besi. Nah, dari kalimat khotamu hadidin itu yajtami'u alhamdani fi sana'i bilisan fi muqabalatil ihsan. Jadi ini ada dua hamdun di situ, yaitu memuji dengan lisan karena mendapatkan kebagusan. Jadi kita melihat memuji cincin yang dari emas tadi, ukirannya begitu bagus, lisan kita memuji, oh bagusnya. Nah itu pengucapan itu terjadi karena fi muqabalatil ihsan, menghadapi sebuah kebagusan itu. Wayang faridu alhamdulillah fi sanai bil kalami fi ghairi muqabalatil ikram. Nah, terus alhamdu itu berpisah secara bahasa, itu berpisah ketika apa? Ketika mengucapkan pujian tapi tidak dalam menghadapi kemuliaan. Kemarin kan ada kemuliaan, anak yang mendapat kemuliaan, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu padahal fi ghairi muqabalatil ikram, tidak dalam ketika kita mulia atau mendapatkan sesuatu tapi kita memuji Allah atau mengucapkan alhamdulillah. Itu jadi bainal hamdani itu fis sana'i bilisan fi muqabalatil lisan wa yang faridu alhamdu al-lughawi fis sana'i bil kalami fi ghairi muqabalatil ikram. Jadi misalkan tadi cincinnya tadi itu bagi yang si pemakai itu fisana ibilisan fi muqabalatil lisan. Jadi ini memuji kebagusannya itu dia karena mendapatkan kebagusan. Dia memuji karena mendapatkan kebagusan dengan alih-alih yang pakainya. Tapi orang yang lain melihatnya itu juga memuji. Padahal orang lain itu tidak fi ghairi muqabalatil ikram, tidak mendapatkan kemuliaan, tapi melihat saking bagusnya cincin yang dipakai temannya tadi, dia juga ikut memuji. Nah itu jadi berkumpulnya di situ pujian sama. Wayang faridu lan kabisa alhamdu opo alhamdu al istilahi kang bangsa istilahi al istilahi kang bangsa istilahi
Fil khidmati ing dalem leladen, bil a'dha'i kelawan pira-pira anggota tubuh. Fi muqabalatil ata'i ing dalem nampa peparing. Jadi ada lagi kepisah. Jadi antara alhamdulillah secara istilah itu misalkan tidak mengucapkan alhamdulillah, tapi dibuktikan dengan fil khidmati bil a'dha. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, misalkan contohnya begini. Misalkan kita ada tetangga punya hajat. Nah, biasanya orang yang punya hajat itu kan tetangganya memberikan tetangga atau mengantar makanan ke tetangga. Nah, biarpun yang diantar itu tidak berterima kasih, tapi ini terima kasihnya itu atau pujiannya itu dibuktikan dengan ikut rewang, ikut membantu yang punya hajatan tadi, ikut masak, ikut ngulek bumbu dan sebagainya. Itu sudah cukup. Itu pembuktian bahwa mereka yang melakukan itu sudah memenuhi alhamdulillah secara istilah. Jadi secara istilah. Jadi kadang ada orang yang dikasih itu nggak ada matur suwunnya, tapi dibuktikan dengan bid khidmah, dengan lelaten membantu. Misalkan kita pernah diberikan seseorang tapi kita kan lupa berterima kasih atau apa, terus orang itu membutuhkan tenaga kita, misalkan membangun rumah nggak dapat kuli, kita ikut menjadi kulinya gratis lagi. Itu kan wujud bersyukur atau wujud hamdun istilahi tadi. Jadi dengan khidmah itu. TV muqalabalah tadi saya ulangi lagi. Jadi wayang faridu alhamdu al istilahi fil khidmati bil a'dha'i fi muqabalatil ata'i. Jadi ketika mendapatkan pemberian, kita mendapat pemberian, nah kita bisa mewujudkan terima kasih kita itu dengan leladen atau membantu orang yang memberi. Kira-kira yang memberi itu butuh bantuan apa, itu juga bisa dikatakan syukur atau hamdun secara istilahi. Wa istama'u lan dadi kumpul. Al-lughawiyah ini apa luhut karone alhamdulillah. Fisanai ing dalem pengalem bil lughati kelawan bahasa utawa kelawan omongan fi muqabalatil atiyati ing dalem nampa peparing. Jadi kumpulnya dua lughut itu di dalam memuji dengan lisan atau memuji ketika kita mendapatkan pemberian, itu kita mengeluarkan pujian, itu tadi najma'u bainal lughawiyah ini. Wayang faridu lan kabisa alhamdulillah al-lughawi kang bangsa lughawi untuk miturut bahasane fisanai ing dalam pengalam bil fasahati kelawan ucapan fi ghairi muqabalatil mubahati ing dalem ora nampa pemberian kang wenang. Nah, jadi terpisahnya lughut dua itu apabila ada seseorang memuji tapi tidak dalam menghadapi sebuah pemberian. Seperti contohnya tadi loh. Jadi terpisahnya lughawi itu dalam kan
yang mendapatkan nikmat itu kan bukan kita, tapi misalkan orang lain, tapi kita karena hatinya ikut suka akhirnya juga mengucapkan syukur atau alhamdulillah. Wa yang faritulan kabisa asyukru apa syukur aluhawi kang bangsa bahasane fil amali ing dalem amal bil arkani kelawan pira-pira anggota tubuh fi muqabalatil imtinani ing dalem nampa pira-pira peparing. Nah, ini. Terus berpisah lagi itu syukur secara bahasa. Apabila syukur secara bahasa itu tersebut dilakukan dengan amal perbuatan, dilakukan dengan amal dengan anggota seluruh anggota seluruh tubuh itu melakukan kegiatan karena telah mendapatkan pemberian. Nah, misalkan kan ada orang yang tidak bisa berterima kasih, tidak bisa mengucapkan terima kasih, tapi menggunakan isyarat, salaman sambil tersenyum. Nah, itu kan bisa. Jabat tangan sambil tersenyum, biarpun tidak mengucapkan terima kasih, tapi isyaratnya itu isyarat terima kasih. Itu berarti artinya al amal bil arkan fi muqabalatil imtinan. Jadi tidak harus dengan ucapan terima kasih, dan dengan isyarat atau apapun. Nah, misalkan kalau harus dengan ucapan, terus orang yang bisu bagaimana cara berterima kasihnya? Apa dengan menulis dulu? Ya, kalau bawa pen, bawa kertas. Kalau tidak bawa, itu kan ada isyaratnya. Misalkan setelah dikasih itu seperti orang Jepang itu kan kepalanya mengangguk-angguk. Itu juga ucapan terima kasih, tapi dalam bentuk amal atau dalam bentuk perbuatan. Falhamdu mongko te alhamdu alughawiyu ing dalem bahasane akhassa iku luwih khusus. Masdaron apane nggon metune wa huwa utai masdaron alisanu iku lisan wahdahu halis wijine lisan. Jadi alhamdu menurut bahasa itu lebih khusus atau lebih tertentu karena tempat mengeluarkannya itu adalah lisan atau tempat pengucapannya adalah lisan dan tidak ada yang lain. Wahdahu halis wijine lisan, tidak ada yang lain selain lisan. Nah, wa amalan nyumrambahi apa alhamdu aluhoi mutalikon kelawan kegantungan bahwa utai mutalikun hamdulillah an nikmatu iku nikmat wa ghairuha lan liyane nikmat. Jadi secara umum alhamdulillah itu bergantung dari nikmat yang diberikan atau tidak, atau selain nikmat. Jadi misalkan orang mendapatkan nikmat itu jelas mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau tidak mendapatkan nikmat itu kayaknya kok sulit mengucapkan alhamdulillah. Itu berarti kurang pas. Mestinya kan kita mengucapkan alhamdulillah itu baik nikmat itu wujud ataupun tidak. Kadang tidak wujudnya sebuah nikmat itu karena kebodohan kita dalam menilai nikmat pemberian Allah. Jadi Allah itu selalu memberikan nikmat kepada kita, cuma kadang kita tidak memahami itu sebuah nikmat sehingga tidak muncul rasa syukur dari dalam diri kita. Walhamdu utai alhamdu al istilahi kang bangsa istilahi bil aksi kelawan sawali'e. Jadi tadi kan kalau lughawi itu diucapkan dengan lisan, berarti kalau secara istilah tidak.
tidak dengan lisan. Kalau a'amu muta'alliqun wa huwa an-nikmatu, tapi kalau secara lisan ikuti tidak berarti. Kasyukri kaya syukur aluhawi kang bangsa bahasane. Itu tadi kan sama. Tadi kalau syukur lughawi tadi ya tidak seperti itu, tidak seperti apa? Hamdun lughawi tadi yang masdaron wa huwa alisan. Tadi yang diucapkan dengan lisan, yang kegantungan mengucapkannya itu karena ada sebuah nikmat ataupun tidak sebuah nikmat itu. Li'annahu krana sak temene alhamdu istilahi yakunu iku ana apa hamdun istilahi bilisani iku kelawan lisan wal jinani lan pira-pira ati wal arkani lan pira-pira anggota tubuh. Lakinnahu tetapine utawi alhamdul istilahi fi muqabalatin nikmati iku ing dalem nampa nikmat fakotun hale blokone nikmat. Nah, maksudnya begini. Jadi tadi antara hamdun lughawi dan hamdun istilahi itu tidak sama. Nah, hamdun istilahi itu sama dengan syukur lughawi. Nah, tidak samanya itu li'annahu yakunu bilisani wal jinani wal arkani. Jadi kalau hamdun menurut istilah itu dilakukan dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Nah, tapi melakukan semua ini itu fi muqabalatin nikmati, ketika mendapatkan sebuah nikmat. Jadi misalkan gini, kita punya uang banyak, sekira untuk berangkat haji bisa. Nah, terus kita mewujudkan alhamdulillah secara istilahi, yaitu uang itu kita gunakan untuk daftar haji, untuk keperluan apapun yang nanti akan kita lakukan ketika beribadah haji. Nah, itu sudah bentuk alhamdulillah dalam istilahi. Jadi harus dilakukan dengan ucapan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Itu hamdun istilahi. Warabiuha utawi kaping papate sita bena syukri iku ing dalem antarane syukur al istilahi ing dalem istilahi walhamdi lan alhamdu aluhoi ing dalem bahasane. Jadi yang keempat itu ada persamaan arti antara syukur secara istilah dan alhamdulillah secara bahasa. Wa khamisuha utai kaping 5 sita bainal istilahiyaini iku ing dalem antarane istilah karone, yaitu istilah karone alhamdulillah dan istilah karone syukur. Jadi yang kelima itu ada persamaan arti antara dua istilah dalam alhamdulillah dan dua istilah dalam syukur. Wasadisuha utai kaping 6 sita baina syukra ini iku ing dalam antarane syukur loro. Fanis batu mongko utawi pepadane fi hadhil aksami ing dalam ikilah pira-pira tumtuman asalah sati kang telu. Maksudnya asalah sati yang telu kan tadi naik ke atas. Ini baina syukri istilahi alhamdulillahi. Terus yang kedua al istilahiyah ini, yang ketiga asyukra ini. Umumun iku umum wa khususun lan khusus mutlakun kang mutlak. Wa wa ta mutlak
antajtama'ai iku nyento dadi kumpul kulluha apa sakabehane salasa fi madatin ing dalem wadah wayang faritu utawa ing dalem pelajaran wayang faritu lan kabisa apa ahadua salah sijine salasa fi madatin ing dalem wadah ukhra kang liya fi madatin ing dalem pembahasan ukhra kang liya boleh kama kaya contoh fi syajarati arokin ing dalem wit arok wala aksal lan ora swali dene apa penisbatan antara 4, 5, 6 tadi persamaannya itu di mana? Jadi ini fi hadhil aqsami salah satu ada yang sifatnya umum. Persamaannya itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yaitu apabila antas ma'kulha fi madatin wa yang faridu ahaduha fi madan ukhra. Jadi ini ada yang dalam satu pembahasan atau satu wadah, ada yang berpisah di lain wadah. Seperti contoh kama fi syajarati arokin wala aksa. Jadi ini contoh seperti di pohon arok. Fatajtamiu mongko dadi kumpul. Kulluha apa sakabehane salasa. Fi syukri ing dalam syukur al istilahi kang miturut istilahi. Liannahu krana sak temene syukur istilahi akhassa iku luwih khusus apa syukur istilahi minal jami'i tinimbang sekabehane. Jadi pengertian yang mulai dari 4, 5 dan 6. Penisbatan 4, 5 dan 6 antara syukur dan alhamdulillah. Itu kalau boleh dikumpulkan itu menjadi satu, yaitu syukur secara bahasa. Karena apa? Karena syukur secara bahasa itu lebih khusus daripada yang lainnya. Kama koyo contoh qad arafta kang wis temen-temen ngerti sapa sira. Taswiruhu apa gambarane ma. Fala yakunu mongko ora ana masdaru wairi apa nggon metune ma kamasdar masdaru wairi apa nggon metune liyane ma kamasdari kaya nggone metune ma li'annahu krana sak temene ma la buddha iku ora kono ora fihi ing dalem ma ming sorfi jami'in nikmati apa nglakokno sekabehane nikmat fi zamanin ing dalem mangsa wahidin kang siji. Nah, maksudnya gini. Jadi misalkan ada sebuah contoh gini. Ada sebuah bentuk yang keluar. Misalkan kita sudah mendapatkan nikmat gitu aja. Ini kan bercerita tentang nikmat. Kita mendapatkan nikmat, misalkan Allah memberikan kita bisa membeli sapi, misalkan bisa membeli sapi, sudah berusaha keras nyelengi sedikit demi sedikit punya uang, tujuannya beli sapi, keturutan beli sapi misalkan ya. Jadi setelah beli sapi ini otomatis contoh yang dipakai dan kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa sapi misalkan. Nah, ketika sapi sudah dibeli, sudah ada wujudnya dan berada di rumah yang membeli tadi, itu otomatis penempatan sapinya itu tidak mungkin bisa ditempati oleh hewan lain. Misalkan tadi gak beli sapi kan ya bisa beli mobil kan, nggak mungkin, karena yang wujud sudah sapi yang dibeli.
Dene fala yakunu masdaru ghairuhu kamasarihi, tidak ada penempatan seperti itu, tidak ada perumpamaan seperti itu, tidak mungkin. Misalkan kok tadi nggak beli sapi kan bisa beli pajero atau apa, tidak, karena memang cita-citanya pertama membeli sapinya lah, ini terus wujud beli sapi tenanan atas izin Allah, bisa membeli sapi, ternyata tidak tergoda untuk membeli yang lainnya, berarti ini wujud yang disyukuri itu ya sapi tadi yang ada. Jadi ini li'annahu la budda fihi min sarfi jami'in nikmati fi zamanin wahidin. Jadi ini menjalankan segala sesuatu, semua nikmat itu dalam satu masa dalam satu masa. Jadi ini mensyukuri nikmat dan mentasarufkannya, atau apa itu, menjalankannya, itu aja istilahnya apa itu enaknya. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah nikmat itu kita tasarufkan lagi, atau kita menggunakan nikmat itu tadi untuk bersyukur kepada Allah, intinya kan seperti itu. Jadi istilahnya apa ya, penguasaan bahasanya kurang, jadi menerangkan dengan bahasa Indonesia agak kurang. Intinya itu saja tadi, li'annahu la budda fihi min sarfi jami'in nikmati fi zamanin wahidin. Jadi dalam satu masa itu kita mendapatkan nikmat, langsung nikmat itu kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, intinya itu. Jadi wayang faridu lan kabisa alhamdu apa alhamdu al-lughawi ing dalem bahasane, fisanai ing dalem pengalem bilisani kelawan lisan, min ghairi muqabalatil ihsani ing dalem ora nampa kebagusan. Jadi selanjutnya itu berpisahnya alhamdulillah. Karena apa? Dan alhamdulillah secara bahasa itu fisanai, jadi ini memuji dengan lisan tapi tidak dalam menghadapi kebaikan. Jadi ini bisa mengucapkan alhamdulillah tapi tidak dalam menghadapi kebaikan, atau tidak menerima kebaikan, maksudnya tidak menerima kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu diterima oleh orang lain dan kita ikut senang, akhirnya kita mengucapkan alhamdulillah, maksudnya itu. Jadi misalkan orang lain atau istri kita, anak-anak kita, teman kita, saudara kita mendapatkan nikmat kan, otomatis kita kalau tidak ada rasa dengki dalam hati, ya jelas ikut bersyukur. Lanjut, wayang faridu lan kabisa alhamdu apa alhamdu al-islahiyu ing dalem istilahi, wa misluhu lan sepadane alhamdu islahi asyukru apa syukur al-lughawi ing dalem bahasane, fil mahabbati ing dalem demen, bil jinani ing dalem pira-pira ati, fi muqabalatil ihsani ing dalem nampa kebagusan. Nah, terus apa berpisahnya antara alhamdu istilahi atau yang sama dengan alhamdu istilahi tadi, apa asyukrul lughawi, itu senangnya dalam hati ketika mendapatkan kebaikan. Jadi ini dalam hati senang mendapatkan kebaikan, itu kan tidak mengucapkan senang dong, tapi nggak sampai mengucapkan alhamdulillah, itu berarti ini wayang faridu, berpisah. Itu nih berpisahnya alhamdu istilah itu seperti itu. Jadi senang dalam hati itu biarpun tidak mengucapkan, itu juga disebut syukur, disebut alhamdu, disebut puji. Langsung wala yang faridun lan ora bisa ahadu hadaini apa salah siji iklal loro anil akhori saking liyane, li annahuma krana sak temene hadaini mutaradifani iku padha karone kama alimta, kama kekaterangan alim tu kang wis jelasake sapa ingsun. Jadi maksudnya wala yang faridu ahad hadaini anil akhori,
Jadi maksudnya yang tidak bisa berpisah itu alhamdulillah istilahi dan syukur lugawi. Itu semuanya sama. Jadi tidak bisa li'anahuma mutaratifani kama alim tuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada persamaannya. Wallahu alam. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.